Tidak semua tempat diciptakan untuk dihuni manusia. Beberapa tercipta untuk menampung penderitaan. Di Laguna Venesia, hanya beberapa menit dari kota paling romantis di dunia, terdapat sebuah pulau kecil yang tidak muncul di brosur wisata. Namanya jarang disebut, dan ketika disebut, biasanya dengan suara pelan. Pulau Poveglia. Pulau ini ditutup, dilarang dimasuki. Bukan karena berbahaya secara struktur, melainkan karena apa yang pernah terjadi di sana. Tanahnya tidak subur, udara terasa berat, dan menurut catatan sejarah, lebih dari 100.000 jiwa pernah mati di pulau ini. Bukan karena perang, bukan karena alam, tapi karena manusia memutuskan mereka harus lenyap. Abad ke-14, Eropa dilanda Black Death, wabah pes yang membunuh jutaan manusia. Di Venesia, ketakutan lebih mematikan daripada penyakit itu sendiri. Ketika seseorang batuk, tetangganya melapor. Ketika tubuh menghangat, perahu datang. Orang-orang belum mati, tetapi sudah dinyatakan tidak layak hidup. Mereka diikat, diangkut, dibuang ke satu tempat, Poveglia. Di pulau itu orang sakit ditinggalkan begitu saja, tanpa obat, tanpa air, tanpa harapan. Jeritan memenuhi malam, api dinyalakan siang dan malam, tubuh-tubuh dibakar, hidup atau mati, tak ada bedanya. Api tidak pernah padam di Poveglia. Siang dan malam, tubuh manusia dibakar. Abu mereka bercampur dengan tanah. Sejarawan memperkirakan, lebih dari setengah permukaan pulau ini adalah abu manusia. Jika kamu menggali tanahnya, kamu tidak akan menemukan batu. Kamu akan menemukan tulang. Jeritan perlahan menghilang. Bukan karena wabah berhenti, tetapi karena tak ada lagi yang tersisa untuk berteriak. Wabah berakhir, manusia pergi, Poveglia ditinggalkan dalam keheningan, pulau kematian tanpa saksi. Namun kematian tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu. Berabad-abad kemudian, manusia kembali dengan seragam putih, dengan alat medis, dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan bisa menaklukkan segalanya. Awal abad ke-20, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di Poveglia. Pasien dengan gangguan mental dikirim ke sini. Beberapa karena sakit, beberapa karena tidak diinginkan. Dokter kepala dikenal brilian dan kejam. Ia percaya penderitaan bisa disembuhkan dengan paksaan, tanpa anestesi, tanpa izin, tanpa belas kasihan. Ia melakukan lobotomi dengan palu dan pahat. Jeritan kembali terdengar di pulau itu. Malam-malam di Poveglia berubah. Dokter itu mengaku mendengar suara, jeritan, bisikan dari dinding. Ia percaya pasiennya kerasukan arwah wabah. Suatu malam, penjaga mendengar teriakan dari menara lonceng. Mereka berlari keluar. Dokter itu ditemukan jatuh dari menara. Namun catatan menyebutkan sesuatu yang aneh. Ia masih hidup ketika jatuh. Dan sebelum mati, ia berteriak seolah didorong oleh sesuatu.
Rumah sakit ditutup. Pasien dipindahkan. Dokumen menghilang. Poveglia kembali dikunci. Nelayan melaporkan suara lonceng. Padahal lonceng sudah dilepas. Perahu yang mendekat sering mati mesinnya. Kompas berputar tak karuan. Pulau itu tidak menolak manusia. Ia mengingat mereka. Pemerintah Italia melarang akses ke Poveglia. Beberapa penyelidik mencoba masuk. Sebagian kembali dengan trauma. Rekaman audio menangkap suara langkah. Padahal tak ada siapapun. Pulau itu tetap berdiri, tidak runtuh, tidak hancur. Seolah menunggu. Tanah Poveglia mengandung abu manusia. Setiap langkah berdiri di atas kematian. Tidak ada hantu yang perlu muncul. Pulau itu sendiri adalah makam masal. Dan mungkin itulah sebabnya ia terasa hidup. Venesia dikenal sebagai kota cinta. Namun bayangannya adalah Poveglia. Pulau yang tidak meminta untuk diingat, tapi tidak akan pernah melupakan. Karena selama manusia ada, tempat seperti ini akan selalu tercipta. Dan Poveglia akan tetap berdiri, diam, mengawasi.